بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Alhamdulillah, syukurillah. Alhamdulillah, sebuah ucapan yang singkat, pendek ucapannya, Alhamdulillah. Tapi dari segi makna sangat luas. Segala puji bagi Allah. Segala puji bagi Allah. Karena Alhamdu merupakan kalimat yang singkat, tapi maknanya luas dan besar. Bahkan maknanya sangat tinggi bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dijadikan ayat mengawali surat Al-Fatihah sesudah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan banyak surah-surah di dalam Al-Quran memulai dengan ucapan Alhamdu. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Suratul Kahfi, Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi al-kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Alhamdulillah menjadikan sebuah doa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalud du'a alhamdulillahi rabbil alamin. Sebaik-baik doa, sesempurna doa, setinggi doa, semulia doa, alhamdulillahi rabbil alamin. Makanya ketika kita memulai doa, jangan langsung kita masuk kepada permohonan, tapi doa memulai dengan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah adalah sebuah kata yang membuka doa kita, tapi dia merubah doa sendiri. Sebagaimana di suratul Fatihah Allah Subhanahu wa Ta'ala gambarkan Alhamdulillah doa ibadah. Dan kita fahami dan belajari doa itu ada dua macam. Yang pertama doa ibadah. Yang kedua doa masalah. Doa ibadah seperti Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Doa masalah seperti memohon sesuatu, mohon ampun, mohon rizki, mohon nikmat, mohon sehat, mohon panjang umur, mohon keselamatan. Ini namanya doa. Tapi doa masalah, karena isinya permohonan, meminta sesuatu. Tapi kalau doa ibadah, memuji Allah, tapi belum meminta sesuatu. Dan dua-duanya, doa ibadah dan doa masalah, ada di dalam suratul Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, doa ibadah. Ketika kita memulai memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala pujian, kan kita hamba sebagai hamba Allah, ilmu kita kan terbatas, pengetahuan kita dengan ma'rifatullah terbatas, dan kita tidak mampu memuji Allah dalam segala pujian. Ucapan-ucapan yang kita tidak mampu, bahkan kita tidak hafal. Menyebutkan misal Asmaul Husna, ada sebagian besar umat Islam tidak menghafal Asmaul Husna. Menyebut Asmaul Husna ini sebenarnya menyebut pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bagaimana kata yang singkat, kata yang pendek, tapi bisa mencukupi
ucapan-ucapan yang intinya memuji Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya tidak hafal ucapan yang begitu banyak, atau ucapan yang rahasia, atau ucapan yang saya belum menemukan ilmunya. Ternyata ada satu kata saja yang mewakili semua ucapan-ucapan yang intinya memuji Allah Subhanahu wa taala, ialah alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagimu. Itu sudah tidak dibatasi, tidak ada batasnya. Segala puji bagimu ya Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Makanya diartikan oleh ulama, pujian ini merubah doa, tapi belum meminta sesuatu. Makanya fantas menjadi pembukaan doa kita diawali dengan ucapan Alhamdulillah. Apalagi kalau diulangi berkali-kali sampai terasa di hati, terasa oleh jiwa. Apalagi kalau bisa menangis dengan ucapan ini, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagimu ya Allah. Indahnya kalimat ini. Makanya diletakkan di dalam suratul Fatihah dengan dua macam doa. Doa ibadah, ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan sesuai bersabda Rasulullah SAW, afdalud doa, doa yang terbaik, doa yang tersempurna, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian sesudah kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, baru kita masuk kepada doa memohon yang disebutkan oleh ulama doa mas'alah, doa meminta. Setinggi-tinggi permohonan, setinggi-tinggi permintaan yang sangat dibutuhkan oleh kita sebagai manusia. Sesudah memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang pantas kita minta? Apa yang perlu kita minta? Apa yang semestinya kita minta? Sebelum meminta ampunan, sebelum meminta sehat, sebelum meminta sembuh dari penyakit, sebelum meminta usahanya lancar, sebelum meminta murah rizki, sebelum meminta karunia anak dan keturunan, sebelum meminta rumah tangga sakinah mawaddah rahmah, sebelum itu semua yang terutama diminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan memohon kepada Allah hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Mendapatkan petunjuk kepada jalan yang lurus. Makanya kalau kita hayati suratul Fatihah, memang terletak dua arti dan dua macam doa di situ. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Ini semua pujian. Tapi lebih tinggi daripada kata Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Alhamdulillah, karena Alhamdulillah sudah mewakili semua pujian. Segala puji bagimu ya Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bahkan sesudah kita memuji Allah, kita menunjukkan diri kita sebagai hamba yang lemah dan bisa apa-apa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Karena kami sebagai orang hamba ingin beribadah kepada Allah, tapi ya Allah kami tidak bisa ibadah. Bagaimana ibadah yang semestinya? Bagaimana ibadah yang sebenarnya? Bagaimana ibadah yang benar? Makanya kita pantas memohon pertolongan kepada Allah, supaya Allah memberikan kemudahan dan petunjuk, supaya ibadah kita menjadi baik, ibadah kita menjadi lancar, ibadah kita menjadi sempurna, dan ujung-ujungnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Memohon pertolongan, terus minta apa?
ihdinas siratal mustaqim. Memohon petunjuk kepada jalan yang lurus. Sebenarnya kata ihdinas siratal mustaqim bukan hanya kita memohon petunjuk dalam hal agama, tapi memohon petunjuk dalam segala urusan kita. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berilah kepada kami petunjuk dalam melaksanakan ibadah. Ya Allah berilah kepada kami petunjuk kepada jalan yang lurus dalam mendidik anak kita. Ya Allah berilah kepada kami petunjuk kepada jalan yang lurus saat kami menjalani usaha. Ya Allah berilah kepada kami petunjuk kepada jalan yang lurus saat kami membina rumah kami dan keluarga kami. Ya Allah berilah kepada kami petunjuk kepada jalan yang lurus untuk berbakti sama orang tua. Ya Allah berilah kepada kami petunjuk kepada jalan yang lurus untuk kita istiqamah Islam iman dan istiqamah menjalani taat. Ya Allah berilah kepada kami petunjuk kepada jalan yang lurus untuk menjalani segala keperluan dan hajat kita di dunia lahir maupun batin. Berarti ihdinas siratal mustaqim itu sebenarnya sangat luas. Semua yang dibutuhkan untuk kita mengharapkan petunjuk itu sudah di bawah jalan yang lurus. Memang yang paling utama kita memohon hidayah kepada jalan yang lurus dan istiqamah atas jalan yang lurus itu adalah Islam, iman kita. Bagaimana kita lahir dalam keadaan suci, mudah-mudahan pun meninggal dunia dalam keadaan suci. Ihdinas siratal mustaqim. Makanya kalau kita belajari hadis Rasulullah SAW yang disebutkan hadis Qudsi yang dibicarakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadis diriwayatkan Imam Tirmizi. Sebenarnya bacaan Al-Fatihah itu dialog antara hamba dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seorang hamba membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah menjawab. Makanya fantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika membaca Al-Fatihah suka berhenti setiap ayat, menghentikan. Beliau tidak menyambung ayat-ayatnya suratul Fatihah. Mengapa? Karena dia sedang dialog sama Allah Subhanahu wa taala. Dalam membaca suratul Fatihah sebenarnya dialog sama Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kita berhenti. Sebatas kita menarik nafas, mengambil nafas, di situlah Allah menjawab. Hamadani abdi, hambaku telah memujiku. Ar-Rahman Ar-Rahim, athna alayya abdi, hambaku telah mengagungkanku. Maliki yaumiddin, majjadani abdi, hambaku telah memuliakanku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah langsung menjawab, ini antaraku dan hambaku, dan apapun yang dia minta aku berikan. Itu jawaban Allah Subhanahu wa taala. Begitu kita lanjut, ihdinas siratal mustaqim, Allah menjawab, ini untuk hambaku dan aku berikan. Siratal ladzina an'amta alaihim, ini untuk hambaku dan aku berikan. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ini untuk hambaku dan aku berikan. Sampai ucapan amin yang diartikan di dalam bahasa amin artinya Allahumma stajib, ya Allah kabulkanlah. Makanya ketika kita mengucapkan amin, qala Allah qad fa'alt, aku terima permohonanmu. Fantas bacaan Al-Fatihah boleh untuk segala hajat kita. Al-Fatihah sendiri doa menyembuh penyakit kita. Al-Fatihah sendiri doa untuk orang yang sudah meninggal dunia. Al-Fatihah merubah doa untuk segala keinginan dan hajat kita. Al-Fatihah itu luar biasa. Makanya kata ulama, barang siapa yang ingin memahami Al-Quran, fahamilah suratul Fatihah. Dan barang siapa yang ingin memahami suratul Fatihah, fahamilah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Suratul Fatihah surah yang agung dan mulia. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, suratul Fatihah a'zamu suratin fil Quran. Suratul Fatihah termasuk surah
yang paling agung di dalam Al-Quran. Ada surah yang paling agung, ada ayat yang paling agung. Ayat yang paling agung di dalam Al-Quran, ayat Al-Kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tapi surah yang paling agung, suratul Fatihah. Oleh karena itu, tidak sah salat seorang yang belum membaca suratul Fatihah. Suratul Fatihah rukun. Kalau tidak baca suratul Fatihah, batal salat kita. Suratul Fatihah dilupakan saja dalam salat, tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Harus mengulangi rakaat tersebut yang di dalamnya tidak membaca suratul Fatihah. Kecuali di posisi kita makmum. Kalau kita makmum, sesuai kemampuan. Karena bacaan imam mencukupi dan menwakili bacaan makmum. Tapi tetap hanya suratul Fatihah kita baca ketika imam sudah ruku' dan kita belum sambung menselesaikan suratul Fatihah, tidak apa-apa. Dimanapun kita sempat baca, kita langsung berhenti membaca dan melanjut bacaan suratul Fatihah, dan wajib kita segera ikut ruku' bersama imam kita. Mari kita sama-sama nikmati suratul Fatihah, surah yang paling agung dalam Al-Quran. Mudah-mudahan dengan kita sama-sama membaca suratul Fatihah untuk hajat kita, untuk orang tua kita yang sudah meninggal, untuk anak-anak kita, semoga anak kita menjadi salih-salihah, untuk penyakit kita, untuk segala keinginan dan hajat kita, lahir batin dunia akhirat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala kabulkan apa yang kita niatkan. Al-Fatihah. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.